ialah Paduka. Dia sibuk memikirkan satu dinar yang tidak ada. Jadi orang tuh lebih sibuk menderita mikirin yang tidak ada. 3, jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur. Jadi Allah melihat nih, kita dikasih rezeki, kita syukur tidak. Yang lebih cepat mendatangkan tambahan karunia itu adalah syukur, bukan ingin. Syukurlah, syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh saya cerita tentang maaf ya, santri kayak gini nih, kalau belum dikasih makan. Maaf santri, boleh ya, udah nanti makan dulu ya. Coba kepada musyrif kasih makan dulu supaya nggak kayak gini bunyinya. Belum juga nanya udah menjawab. Tapi kan udah tahu ceritanya, udah dengar cerita tentang raja belum? Raja yang mana? Gini, ada raja GTA, galau tiada akhir. Raja bertanya ke penasehatnya, bro, kenapa ya saya ini nggak pernah tenang? Kerajaan segini megah dan indah, permaisuri segitu cantik rupawan, kekayaan melimpah ruah, bala tentara segitu hebat, kok hati saya tuh galau saja. Beda dengan tukang kebun itu. Dilihat tukang kebun di bawah, tuh lihat, kelihatan tuh dari istana tuh. Ini istana zaman dulu. Tukang kebun mah kerjanya happy, habis kerja tidur di bawah pohon istirahat, buka timbel, makan enak, udah gitu tidur nyenyak. Saya iri, pengen kayak gitu. Kenapa saya nggak pernah tenang? Kata penasehat, oh Paduka, ini masalahnya itu masalah 99 keping emas. Apa maksudnya? Oh Paduka sini, minta 99 keping, masukin kotak, bagus dibungkus, tulis di atasnya 100 keping emas. Kasihkan tuh ke petani itu, tukang kebun. Waduh, itu gembiranya luar biasa, dapat hadiah 1 kotak keping emas. 1 keping aja nggak pernah lihat, ini 1 kotak. Ayo hitung. Pas dihitung semuanya ceria, 10, 20 sampai 90, 98, 99. Hah? Diam semuanya. Ini kan 100, salah hitung lagi, benar nggak ada 1. Sayang nih, dicari nggak ketemu, sampai pakai obor semalaman jalan menuju kerajaan nyari 1 keping, tiap semak-semak dilihat. Raja tidak tahu. Besoknya raja pengen tahu gimana orang yang dikasih keping emas itu. Pas dilihat tadi kata memble, kucel, heran, kenapa dia dikasih emas sebanyak itu nggak kelihatan bahagia? Ialah Paduka, dia sibuk memikirkan 1 dinar yang tidak ada. Jadi orang tuh lebih sibuk menderita mikirin yang tidak ada. Nah Paduka juga sama gitu. Jelas Paduka? Ya ini bukan Paduka itu, yang ini Paduki. Ini teh ngerti nggak ketawa ketiwi begini kan? Jelas Paduka? Ya raja tuh yang ini. Kita mah capek aja mikirin yang tidak ada. Padahal yang mendatangkan itu adalah syukur terhadap yang ada.
Udahlah segitu aja, tambah keberapa, nomor berapa terserahlah, pokoknya bebas ya. Tuh 2, 4 ya. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya sabar. Rezeki itu sesuka Allah, kapan mau disempitkan, kapan mau diambil, ngalir saja. Ini kan wajah-wajah sering sempit, betul tidak? Pernah tidak punya uang? Sering deh. Masih hidup, masih makan, masih minum, masih berpakaian, masih berteduh, masih punya ongkos. Terus apanya yang kurang? Hah? Apa yang kurang? Apa yang kurang? Jawab. Pernah nggak dikasih makan oleh Allah sehari aja? Aduh, saya itu Ustaz, susah sekali cari makan itu. Beri makan. Hei, ini serius nih. Jalanin kalau lagi susah tuh, ya. Nggak usah pakai mengeluh. Nanti juga ada waktunya ada. Sekarang episodenya sempit, itu lagi digugurkan dosa, itu lagi dikasih pahala, itu lagi ditingkatin iman, ngalir saja. Nggak usah dagang penderitaan. Wah, hancur nih, hancur, diijabah. Ada bata jatuh. Udahlah. Hei lelaki, nggak ada cerita lelaki memble, ya kan? Aduh, saya tuh terkesan sekali lihat sebuah karikatur begini. Jadi suami istri, istrinya tuh, "Wah, lihat saya sakit sekali." Rupanya ada jarum nancep ke sini. Cing sabar ya, hehehe, insya Allah nanti sehat. Tahu di belakang punggung teh, di sini pisau belati, di sini kampak, di sini pedang, berdarah-darah, tapi masih senyum di hadapan istrinya. Itu lelaki begitu. Ini mah pulang nangis, mas. Kita pikul sepahit apapun, tenang. Pulang ke rumah mah, keep smiling. Walaupun di sini berdarah-darah, di sini luka, ini aduh kasihan gitu. Jangan bawa penderitaan ke rumah. Jelas? Sebel banget kalau lihat lelaki cengeng. Emang kita takdirnya jadi lelaki harus begini. Gak usah nangis di sini. Astagfirullahaladzim. Udah, tenang aja, jalanin. Udah pernah nggak kesulitan? Show must go on. Hujan pasti berhenti, badai pasti, malam pasti berganti jadi dekatnya siang, pekatnya malam. Daripada rewel mikirin malam, lebih baik tahajud. Sama kok, pagi nanti datang pada waktunya. Kenapa ngangguk semuaan? Menjiwai ya? Kok tahu aja, kelihatan ngangguknya dalam hadirin. Nomor berapa ya? 5. Jangan, oh ini, jangan takut. Kayak saya milih kata-katanya. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho kalau diambil oleh Allah. Ingat tukang parkir, banyak mobil, tidak riak, tenang aja, ganti-ganti mobil, tidak takabur, diambil sampai habis, tidak sakit hati. Kenapa? Ya, hanya merasa tertitipi. Suka-suka Allah. Ya. Oh, dulu saya punya rumah, punya mobil, punya deposito. Sekarang perusahaan saya bangkrut, rumah dijual, jual aja. Nggak usah pakai berat-berat. Nggak usah pakai berat-berat.
tapi nanti saya dihina oleh orang-orang. Mau ngapain mikirin omong orang, kan? Tuhan kita kan Allah, bukan orang. Ini ada seorang hamba Allah, asalnya dia waduh makmur, oleh Allah ditakdirkan pabriknya terbakar, memikul hutang, sampai yang asalnya segitu kayanya istrinya jualan gorengan. Ini beneran kejadian. Udah gitu terserang sakit, tapi beliau mengatakan, inilah saat saya lebih mengenal Allah. Dulu saya ujub, merasa pinter, berpengalaman. Sekarang saya jadi yakin Allah lah yang mengatur rezeki. Gitu. Terakhir, jangan pakai iri dengki dengan rezeki orang. Ini udah ada garis masing-masing. Jangankan sejamaah gini, seibu sebapak aja beda-beda. Betul? Lihat waktu lebaran, sesuai dengan rencana Allah aja, nggak ada iri-irian. Saudara, kalau lihat orang lain dapat rezeki, doakan supaya berkah rezekinya. Nggak usah iri. Kita jualan, di sebelah jualan, nggak apa-apa, doakan aja supaya berkah rezekinya, supaya laku. Tapi gara-gara di sebelah saya jualan, omset saya jadi berkurang. Enggak, bukan karena dia, karena memang Allah mau ngasih segitu aja. Enggak ada yang bisa ngalangin apa yang untuk kita. Paham? Ini penting nih, jangan busuk hati. Sama majelis taklim, tahu-tahu di sana ada majelis taklim lagi, dendam, sebel, mau ngapain? Yang penting kan ke sorga, ngaji di sini, hayu, ngaji tempat lain, enggak ada masalah. Kenapa harus ngaji di sini terus? Enggak, saudara, enggak harus ngaji di Darut Tauhid terus. Enggak, rugi kalau saudara hanya ngaji di Darut Tauhid. Rugi karena ilmunya dikit. Cari majelis talim yang lain yang bisa membuat makin takwa. Enggak ada masalah. Tapi kalau pada ngaji ke tempat lain, di sini jadi sedikit. Kalau orang jadi lebih soleh, kita beruntung dong. Mau ngapain ke sini kalau nggak jadi soleh? Benar? Oh, ada iri-irian. Doain supaya orang lain sukses. 5 angel, 5 akhwat dalam penantian. Naksir seorang ikhwan. Nggak usah senyum Pak, biasa aja, bukan. Ini bangga. Aduh, maaf saya kering nih bibirnya, maaf. Alhamdulillah. Nah gini ya, saya kan minum, saudara kan ngeliatin, enak ya minum. Mau ngapain ngomong gitu? Dengki tahu itu. Doain. Saya kan ngeliatin, nggak usah gitu bibirnya, saya jadi ikut menderita. Jadi kalau lihat orang dapat rezeki, doain. Akhwat 5 naksir ikhwan yang 1, ini ustadznya, tiba-tiba jodoh ke salah satu di antara 5 itu. Yang lain gak usah pakai dengki, udah nggak apa-apa, ya Allah, padahal saya duluan yang ngenalin, tapi jodohnya jodoh teman saya, padahal saya nganter dia yang nganter saya, tapi kenapa dia yang dinikahin? Gak usah rewel. Kalau saudara ridho dengan kepahitan getir itu, Allah lihat, nanti Allah kasih. Nggak usah dengki-dengkian ya. Lihat saudara dapat rezeki, doakan supaya berkah. Kalau saudara pengen, saudara minta, karena yang ngasih ke dia juga Allah. Dengkinya kita ke orang lain gak akan memindahkan takdir orang ke kita.